Sehingga pembicaraan, pemberitaan terkait mafia migas atau Riza Khalidnya nggak ada sama sekali. Sehingga tujuan awal untuk menghabisi atau menghapus mafia migas hari ini, ibarat orang nembak gitu ya, nembaknya pengennya menembak para mafia gitu, yang terbakar Pertamina, yang hancur Pertamina. Selamat malam semuanya. Setelah Kejaksaan Agung mengungkap adanya kasus korupsi di Pertamina, ternyata respon dari masyarakat ini sangat-sangat luar biasa mengkhawatirkan karena masyarakat menjadi sangat marah dan bahkan seperti terjadi aksi memboikot SPBU milik Pertamina sehingga beredar viral banyak sekali video-video yang membedakan situasi di Pertamina dan SPBU milik perusahaan asing. Apalagi ada yang sampai berdampingan, yang sebelahnya Pertamina, yang sebelahnya Shell gitu ya, dan terlihat pemandangan yang sangat luar biasa berbeda. Di Pertamina nggak ada orang masuk, nggak ada orang mau ngisi di situ. Sementara di Shell antriannya sampai keluar. Bahkan motor-motor itu antri di Shell. Bagi saya ini adalah sebuah pemandangan yang sangat-sangat mengkhawatirkan karena masyarakat seperti nampaknya sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan milik negara dan memilih lebih percaya ke perusahaan milik asing. Ini bahaya sekali gitu karena kalau ini dibiarkan dalam jangka waktu yang panjang, dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, bukan cuma Pertamina yang bisa tumbang ini, bahkan pemerintah pun bisa tumbang kalau kemudian tidak mendapatkan percayaan dari masyarakat gitu. Jadi ini seharusnya sudah dilakukan aksi-aksi atau operasi komunikasi politik dari pihak pemerintah untuk merespon situasi ini, untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Saya kemarin juga sempat ditanya oleh beberapa pihak, bagaimana kemudian untuk memberikan penjelasan terkait masalah ini. Sebelum saya menjelaskan soal apa yang harus dilakukan, saya bilang, apa yang disampaikan oleh pihak Pertamina lewat juru bicaranya, itu benar-benar adalah sebuah kesalahan, adalah sebuah pernyataan yang seharusnya dia tidak sampaikan itu. Ketika Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa ada modus pengoplosan atau menyampur adukkan barang gitu ya, dan Pertamina kemudian membantah itu nggak ada, kita tidak melakukan dan sebagainya, itu jelas semakin membuat masyarakat marah gitu. Karena Kejaksaan Agung bilang ada. Nggak mungkin Pertamina kemudian bisa membantah Kejaksaan Agung. Jadi penjelasan yang disampaikan, meskipun saya kemudian kemarin mendapatkan penjelasan dari beberapa pihak terkait ini, bahwa pihak Pertamina tidak bisa sepenuhnya disalahkan, ada benarnya dan sebagainya, tapi secara komunikasi politik atau komunikasi publik di media, di situasi seperti sekarang, itu tidak cukup dengan jawaban yang jujur saja. Tapi harus bersrategi dan kemudian detail sekali menjawab semua pertanyaan yang ada di masyarakat hari ini. Sehingga ketika hari ini masyarakat sudah tidak percaya kepada Pertamina, itu bagi saya menjadi sebuah alarm yang berbahaya sekali bagi pemerintah dan seharusnya pihak Pertamina memberikan jawaban yang jauh-jauh lebih bagus, jauh lebih logis dan bisa diterima oleh semua kalangan, semua orang dibandingkan hanya membantah bahwa itu nggak ada, kita tidak mengoplos dan sebagainya. Bahwa memang pada tahun 2024 setelah tahun 2002 ke atas tidak ada pengoplosan dan sebagainya, itu memang benar adanya. Setelah 2022 tidak ada lagi pengoplosan yang dilakukan oleh pihak Pertamina di dalam negeri karena ngimpornya langsung dari luar negeri, dari Singapura, sehingga pengoplosannya di Singapura. Tapi soal pengoplosan ini saya sudah mendapatkan penjelasan yang lebih konkret, lebih detail lagi dan masuk akal gitu. Nanti di video selanjutnya atau di episode selanjutnya saya akan jelaskan karena mungkin ini akan membantah atau membantu pihak Pertamina untuk menjelaskan terkait oplosan tadi dan juga mungkin bisa meluruskan pemahaman dan keyakinan dari sisi Kejaksaan Agung terkait pengoplosan atau blending yang dianggap tidak bisa. Tapi di situasi yang seperti sekarang yang harus dilakukan adalah sebenarnya memunculkan satu sosok yang bisa dipercaya oleh masyarakat dan kemudian menjelaskan secara detail, real, data-data yang didukung oleh pihak Pertamina. Sosok bagi saya pribadi kalau ketika saya ditanya siapa yang kira-kira yang bisa diterima oleh masyarakat hari ini, yang bisa diterima oleh masyarakat, yang bisa menjelaskan situasi ini hanya ada dua orang, yaitu adalah Ahok dan kemudian Erick Thohir. Kalau Ahok mungkin sulit gitu ya, karena dia udah bukan bagian dari Pertamina, dia bukan komut lagi, dan dia adalah kader PDI Perjuangan.
sulit mungkin untuk kemudian meminta Ahok memberikan penjelasan, kecuali Ahok kemudian ditunjuk sebagai Dirut Pertamina dan menjelaskan ini semuanya secara clear, secara jelas. Itu mungkin bisa membuat masyarakat jadi lebih percaya lagi kepada Pertamina, bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk kembali mengisi bensin di Pertamina. Yang kedua selain Ahok adalah Erick Thohir, karena ya Erick ini sebagai seorang menteri yang secara komunikasi dan kemudian kepercayaan publiknya itu lebih tinggi dibandingkan menteri-menteri yang lain, dibandingkan Airlangga Hartarto, apalagi Bahlil itu ada. Jadi kalau kasus ini mau diselesaikan, kalau pihak pemerintah ingin mengembalikan kepercayaan masyarakat, hanya ada dua orang itu yang mungkin bisa menjelaskan, Erick Thohir atau Ahok. Dari sisi Erick Thohir ini lebih bisa dipercaya dari kalangan menengah ke bawah dan terutama kelompok orang-orang yang selama ini sangat fanatik sekali dengan sepak bola dan itu punya masa yang tersendiri. Dan Erick Thohir akan lebih dipercaya kalau dia menjelaskan secara benar terkait apa yang sebenarnya terjadi di Kejaksaan Agung sana, apa yang sedang diperiksa dan kemudian menjadi kasus pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Nah, kalau ini mau dilakukan, Erick Thohir mau bicara, mungkin orang bisa percaya. Tapi menteri-menteri yang lain, terutamanya Bahlil, harus diam. Karena orang nggak percaya gitu. Jangankan masyarakat, UI aja nggak percaya sama Bahlil. Jadi ya dalam beberapa hari ke depan ini seharusnya pemerintah atau Erick Thohir harus segera memberikan pernyataan untuk kemudian mengembalikan kepercayaan masyarakat supaya masalah ini tidak melebar kemana-mana. Karena di situasi seperti sekarang, ini bahaya sekali gitu. Kalau kita ngelihat kok bersamaan, kok kebetulan sekali ketika ada kemarahan masyarakat, terus kemudian ada ketidakpercayaan dari sisi masyarakat kalangan menengah ke bawah atau semua lapisan masyarakat. Kemudian dari sisi pasar saham atau para investor, para pemodal, itu juga nampak tidak ada kepercayaan. Mereka nggak pede untuk ngebeli saham-saham kita, bahkan saham-saham blue chip katanya, yang sampai kiamat kayaknya nggak akan bangkrut. Sekarang situasinya merah. Merah semua. Termasuk punya saya. Saya cuma punya beberapa lah. Tapi menyakitkan sekali ngelihat minusnya sangat luar biasa gitu. Merah semua. Dan orang nggak punya kepercayaan untuk beli. Ini bahaya sekali gitu. Kalau dulu di zamannya COVID, ketika itu merah gitu ya, para pemodal-pemodal kita itu percaya diri sekali untuk membeli saham-saham blue chip karena mereka yakin itu akan menanjak naik lagi. Hari ini, itu kayak nggak ada kepercayaan itu. Situasi yang semacam itu nggak ada gitu. Yang saya tahu gitu. Sehingga ya, kalau masalah soal Pertamina dan Kejaksaan Agung ini tidak diselesaikan, saya khawatir ini akan merembet kemana-mana, kepercayaan itu juga akan berdampak negatif kepada Danantara, dan apalagi hari ini situasi dolar dan rupiah itu sangat-sangat mengkhawatirkan, karena harga rupiah terhadap dolar hari ini terburuk sepanjang sejarah, dan itu nampaknya secara psikologi pasar saham akan menembus lebih dari 17.000 dalam beberapa minggu ke depan. Kalau ini tidak diantisipasi, kalau tidak ada komunikasi yang bisa disampaikan oleh pihak Pertamina atau pemerintah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, ini rasanya berbahaya sekali. Saya setelah beberapa hari berada di Jakarta ini, saya juga kemudian mendapatkan banyak sekali informasi terkait kasus ini, dan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu harus kita dukung. Bagus sekali gitu, karena ya nampaknya ingin menghabisi kelompok mafia migas gitu ya, yang mungkin banyak orang kemudian selama ini taunya itu Riza Khalid, meskipun juga mukanya atau fotonya itu jarang sekali ada, jarang sekali muncul orang ini. Tapi ketika anak Riza Khalid kemudian menjadi tersangka hari ini, rumahnya digeledah gitu ya, meskipun sampai sekarang muka anaknya Riza Khalid masih belum muncul ke media gitu ya, belum ditunjukkan nampaknya. Tapi secara tujuan benar saja gitu ya, untuk kemudian membersihkan Pertamina dari mafia migas misalkan, atau kalau versinya Ahok ini ganti pemain atau apapun lah intinya gitu. Tapi kalau ini tujuannya untuk menghapus atau mengurangi atau menghabisi kelompok mafia migas atau mengganti pemain dengan pemain yang lebih baik, dengan pemain yang lebih fair dan adil atau jujur gitu ya, itu oke saja gitu. Tapi yang terjadi hari ini situasinya setelah Kejaksaan Agung nampaknya salah menggunakan atau mengungkap, menjelaskan kasus ini
dengan istilah terjadinya pengoplosan atau menggabung mencampur adukkan bahan, ini nampaknya hari ini yang awal mula tujuannya untuk menyasar mafia migas, untuk menghabisi kelompok Riza Khalid dan anak-anaknya, hari ini yang terbakar justru Pertamina. Yang saya pahami gitu, apa yang dilakukan Kejaksaan Agung itu, dia ingin menghabisi kelompok mafia migas di Pertamina. Itulah kemudian yang disasar adalah anak dari Riza Khalid. Tapi sekarang berita yang ada di media nggak ada sama sekali Riza Khalid atau nama anaknya, nggak ada. Bahkan mungkin orang-orang nggak ada yang tahu. Ada yang nggak tahu kalau yang menjadi tersangka adalah salah satunya anak dari Riza Khalid, orang yang dianggap sebagai mafia migas dalam beberapa tahun terakhir ini. Mungkin banyak orang nggak ngerti gitu. Yang orang ngerti hari ini, Pertamina bersalah. Pertamina jahat gitu ya. Melakukan pengoplosan, melakukan pembohongan publik, penipuan dan sebagainya. Itu yang orang tahu gitu. Itu yang ada di media kita hari ini. Sehingga pembicaraan, pemberitaan terkait mafia migas atau Riza Khalidnya nggak ada sama sekali. Sehingga tujuan awal untuk menghabisi atau menghapus mafia migas hari ini, ibarat orang nembak gitu ya. Nembaknya pengennya menembak para mafia gitu, yang terbakar Pertamina. Yang hancur Pertamina. Yang hancur kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau negara gitu. Ya inilah yang menurut saya perlu komunikasi yang lebih baik dan perlu pembeda dari apa yang sudah disampaikan oleh pihak Pertamina sekarang. Saya tahu, saya paham pihak Pertamina sudah mengumpulkan para pakar, para dosen, para ahli untuk menjelaskan, untuk menguji di SPBU terdekat, untuk menguji memastikan bahwa Pertamax yang beredar adalah memang Pertamax, memang RON 92 dan sebagainya. Saya paham itu semua dilakukan oleh Pertamina dengan niat yang baik, dengan tujuan yang benar. Tapi narasi yang muncul di masyarakat itu rasanya tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara yang seperti itu. Ini saya sudah jelaskan kepada beberapa pihak sebelumnya, sehingga cerita pengoplosan yang sebelumnya dibantah, seharusnya itu kemudian dibenarkan, diakui, dan dijelaskan sedetail-detailnya. Karena memang terbukti kok, pengoplosan itu dilakukan ternyata. Saya kemarin mendapatkan penjelasan bahwa memang terjadi pengoplosan dari periode sebelum tahun 2022. Dan memang untuk mendapatkan RON tertentu, untuk mendapatkan spesifikasi yang diinginkan atau dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan Pertalite atau Pertamax, memang harus dilakukan itu. Wajib dilakukan. Harus ada campuran etanol dan sebagainya untuk kemudian bisa mendapatkan RON seperti yang diinginkan. Ternyata itu wajib. Memang harus dilakukan gitu. Jadi kalau Pertamina kemudian membantah bahwa tidak ada pengoplosan dan sebagainya, itu semakin membuat orang marah. Bahwa sekarang memang nggak ada, setelah 2022 tidak ada lagi, iya. Tapi sebelumnya ada gitu. Itulah yang diungkap oleh Kejaksaan Agung. Seharusnya Pertamina tidak membantah itu, tapi jelaskan secara detail, secara rinci, agar kita semua ini bisa mengerti. Saya sih sudah mendapatkan penjelasannya. Nanti saya akan buat salah satu uji atau contohnya gitu ya. Tapi selain saya nih, yang paling bertanggung jawab, yang paling punya kewajiban untuk menjelaskan harusnya dari pihak Pertamina gitu. Karena rame-rame cerita atau isu pengoplosan ini ujungnya dalam pengamatan saya gitu ya. Setelah saya mendapatkan penjelasan kemarin, ini bisa berakhir seperti pagar laut gitu. Jadi isu yang dimunculkan sekarang ini terkait kasus Pertamina itu seolah-olah hanya pengoplosan. Seolah-olah gitu ya. Hanya pengoplosan saja. Dan nanti kalau kita terfokus kepada ini, pengoplosan ini, dan secara data, bukti, faktanya memang dilakukan itu dan ternyata legal, dilakukan oleh semua pihak termasuk perusahaan-perusahaan asing, juga melakukan itu hanya beda tempat saja. Kalau Pertamina di Indonesia, kalau perusahaan asing di Singapura mereka melakukan pengoplosannya. Ini kalau nanti kemudian terbuka di sidang dan kemudian terbukti itu boleh dilakukan dan dijelaskan oleh para ahli, ya nanti kan akhirnya kasus korupsinya jadi kayak dianggap nggak ada gitu. Padahal kasus korupsi yang terbesar bukan pengoplosannya ternyata. Tapi bagaimana modus-modus yang dilakukan oleh para pejabat-pejabat Pertamina supaya para kilang-kilang yang ada di Indonesia ini diturunkan jumlah produksinya supaya bisa dilakukan impor oleh pihak mereka. Itu sebenarnya modus terbesarnya. Tapi kita hari ini nampaknya terkecoh dan saya juga termasuk yang terkecoh dengan kasus pengoplosan itu. Memang kasus pengoplosan ini itu memancing emosi banyak orang. Karena orang jadi marah sekali.
Tapi secara data dan praktek-praktek yang dilakukan di lapangan, pengoplosan itu ternyata dilakukan oleh semua pihak, semua perusahaan asing, tidak hanya Pertamina. Nah, kalau kita berfokus kepada ini, saya khawatir kasus korupsinya nanti dianggap tidak ada. Jadi mari kita belokkan lagi, mari kita luruskan lagi kepada satu isu yang benar-benar menjadi kasus korupsi di Pertamina. Mari kita bantu ke pihak Kejaksaan Agung untuk meluruskan targetnya. Target awalnya untuk menghabisi atau menghapus pihak-pihak mafia migas yang ada di Pertamina, itulah yang harus menjadi tujuan kita bersama. Bukan kemudian membakar dan menghabisi Pertaminanya. Ya mungkin sebagian orang masih belum terlalu paham, tapi saya yakin setelah video ini akan muncul pemberitaan-pemberitaan lain yang juga sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.